meanings and dimension of culture, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu makna dan dimensi dari budaya. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana budaya mempengaruhi perilaku individu dan organisasi dalam konteks manajemen internasional. Kenapa sih pemahaman budaya itu sangat penting? Pemahaman budaya sangat penting itu agar perusahaan multinasional dapat bekerja secara efektif di berbagai negara. Apa itu budaya? Budaya adalah salah satu faktor yang terpenting untuk mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan, terutama dalam dunia bisnis internasional. Ketika sebuah perusahaan beroperasi di berbagai negara, mereka tidak hanya menghadapi perbedaan bahasa atau peraturan, tetapi juga perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan hidup masyarakat setempat. Dalam konteks manajemen internasional, memahami budaya itu sangat penting agar kita tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa berdampak pada kegagalan bisnis. Salah satu studi kasus yang akan kita bahas yaitu kegagalan berdirinya McDonald's di negara India. Pengertian budaya. Secara sederhana, budaya dapat diartikan sebagai cara hidup yang dianut oleh sekelompok orang yang mencakup nilai-nilai, kepercayaan, adat istiadat, serta pola pikir komunikasi. Budaya ini dapat diwariskan dari generasi ke generasi dan membentuk cara seseorang berpikir serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, masyarakat Amerika dikenal lebih individualisme dan cepat dalam mengambil keputusan, sedangkan masyarakat Jepang lebih menghargai proses musyawarah dan konsensus. Perbedaan ini seperti ini akan sangat berpengaruh ketika dua belah pihak akan bekerja sama dalam bisnis. Keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya di setiap negara memiliki cara pandang dan kebiasaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa dilihat dari cara orang berbicara, cara berpakaian, sikap terhadap waktu, dan hingga bagaimana orang memperlakukan atasan dan rekan kerja. Karena itulah, seorang manajer internasional harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan budaya yang berbeda. Kalau tidak, bisa saja terjadi salah paham yang berujung pada kegagalan kerjasama bisnis. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dimensi budaya menurut Gert Hofstede. Gert Hofstede adalah seorang ahli yang meneliti bagaimana nilai-nilai budaya memengaruhi perilaku manusia di tempat kerja maupun dalam kehidupan sosial. Menurutnya, budaya dapat diukur melalui 6 dimensi utama. Yang pertama adalah power distance atau jarak kekuasaan. Dimensi ini menjelaskan sejauh mana masyarakat menerima adanya perbedaan kekuasaan antara atasan dan bawahan. Kalau power distance-nya terlalu tinggi, berarti orang cenderung menghormati otoritas dan jarang membantah keputusan atasan. Nah, kalau sebaliknya, apabila power distance-nya terlalu rendah, hubungan antara atasan dan bawahan biasanya lebih egaliter dan terbuka terhadap diskusi. Nah, dimensi kedua ada individualis versus kolektivisme. Ini berkaitan dengan apakah masyarakat lebih mementingkan diri sendiri atau kelompok. Dalam budaya individualis, orang lebih berfokus pada pencapaian pribadi dan kebebasan individu. Sementara budaya kolektivisme, kebersamaan, loyalitas terhadap kelompok dan kerja yang diutamakan mereka. Ketiga ada uncertain avoidance, yaitu sejauh mana masyarakat menghindari situasi yang tidak pasti. Kalau tingkat uncertain avoidance-nya terlalu tinggi, masyarakat cenderung menyukai aturan yang jelas dan tidak suka dengan perubahan mendadak. Sebaliknya, apabila rendah, mereka lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dengan hal-hal baru. Dimensi keempat ada masculinity versus femininity. Dimensi ini menggambarkan apakah suatu masyarakat lebih berorientasi pada pencapaian, persaingan, dan keberhasilan, atau justru lebih menekankan keseimbangan hidup, kepedulian, dan hubungan sosial. Budaya maskulin ini biasanya menilai sukses berdasarkan prestasi dan posisi, sementara budaya feminim lebih menekankan kerja sama dan kualitas hidup. Kelima ada long-term orientation, yaitu sejauh mana masyarakat berpikir untuk jangka panjang atau jangka pendek. Masyarakat dengan berorientasi jangka panjang cenderung lebih sabar, tekun, dan memandang keberhasilan sebagai hasil dari usaha mereka terus-menerus.
Sedangkan yang berorientasi jangka pendek lebih fokus pada hasil cepat dan nilai-nilai tradisional yang sudah ada. Dan yang terakhir, ada indulgence versus restraint. Dimensi ini menjelaskan apakah masyarakat cenderung menikmati kebebasan dan kesenangan hidup, atau justru menahan diri dengan sesuai norma yang ada. Contohnya, budaya indulgen biasanya lebih terbuka terhadap ekspresi diri dan kesenangan, sedangkan budaya restraint lebih menekankan pengendalian diri atau aturan sosial. Nah, jadi keenam dimensi budaya menurut Gerd Hofstede ini membantu kita memahami perbedaan perilaku, gaya komunikasi, dan cara pengambilan keputusan di berbagai negara. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa berinteraksi dan bekerja sama secara lebih efektif dalam lingkungan multikultural. Pentingnya memahami budaya dalam manajemen. Dalam dunia bisnis internasional, budaya memengaruhi cara perusahaan bernegosiasi, berkomunikasi, dan mengelola karyawan. Manajer yang sukses bukan hanya orang yang pintar secara teknis, tapi juga memiliki kecerdasan budaya atau cultural intelligence, yaitu kemampuan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya lain. Nah, sekarang mari kita lihat contoh nyata tentang bagaimana budaya berperan penting dalam dunia bisnis. Kita ambil kasus dari perusahaan global yang sangat terkenal yaitu McDonald. Ketika McDonald pertama kali masuk ke India pada tahun 1996, mereka membawa menu yang sama seperti di Amerika. Mereka menjual burger daging sapi dan daging babi, yang dimana merupakan menu andalan mereka di berbagai negara. Tapi ternyata strategi ini gagal total. Kenapa bisa gagal? Karena McDonald kurang memahami budaya lokal masyarakat India. Di sana, sebagian besar penduduk beragama Hindu dan yang menganggap sapi sebagai hewan suci dan tidak boleh dimakan. Sementara sebagian lainnya beragama Islam yang tidak mengonsumsi daging babi. Akibatnya, banyak masyarakat menolak produk McDonald, bahkan sampai terjadi aksi protes di berbagai daerah di India. Setelah menyadari kesalahannya, McDonald mulai beradaptasi dengan budaya lokal. Mereka menghapus semua menu yang menggunakan daging sapi dan daging babi, lalu menciptakan menu baru yang sesuai dengan selera dan nilai masyarakat di India. Nah, contohnya itu ada McLO Tiki Burger yang berbahan dasar kentang dan Chicken Maharaj Mac yang terbuat dari daging ayam. Selain itu juga, mereka memisahkan dapur untuk makanan vegetarian dan non-vegetarian, supaya tidak terjadi pencampuran bahan makanan. Nah, apa dampaknya dan apa hasilnya? Hasilnya itu sangat luar biasa, di mana setelah melakukan penyesuaian budaya, McDonald berhasil diterima dan menjadi sangat sukses di pasar India. Nah, kisah di ini menunjukkan bahwa dalam dunia bisnis global, memahami dan menghormati budaya lokal pun bukan sekedar sopan santun saja, tapi merupakan strategi penting untuk keberhasilan perusahaan. Sementara di Indonesia, McDonald menghadapi tantangan yang berbeda. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, aspek kehalalan menjadi hal utama. Sejak awal, McDonald Indonesia memastikan semua produknya bersertifikat halal dari MUI dan tidak menjual makanan yang mengandung babi atau alkohol. McDonald juga menyesuaikan menu dengan kebiasaan makanan masyarakat Indonesia yang lebih menyukai nasi daripada roti. Maka muncullah menu-menu khas lokal seperti nasi uduk McDonald, nasi ayam goreng McDonald, dan sambal khas Indonesia. Menariknya, ayam goreng McDonald kini menjadi menu paling populer di Indonesia, bahkan lebih laku daripada burgernya sendiri. Selain menyesuaikan menu, McDonald juga menyesuaikan promosi dengan budaya Indonesia. Misalnya, setiap bulan Ramadan mereka menyediakan menu sahur dan buka puasa, serta membuat iklan bertema kekeluargaan dan kebersamaan. Kesimpulannya, dari contoh McDonald di Indonesia dan di India, kita bisa melihat bahwa pemahaman budaya lokal sangatlah menentukan keberhasilan perusahaan global. Kesalahan dalam memahami nilai budaya bisa menyebabkan penolakan pasar, tetapi juga penyesuaian yang tepat untuk membawa kesuksesan besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like.